Mungkin Anda berpikir, buat apa repot-repot harus menggunakan Nitro? Padahal membuat file PDF itu kan bisa dengan MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, atau aplikasi lainnya. Hanya tinggal kita klik Save As, lalu kita arahkan ke PDF, maka jadilah file PDF tersebut. Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Kali ini kami akan menjelaskan beberapa seri berkenaan dengan penggunaan Nitro Pro 14. Pada video ini kita bicarakan seri pertama yang membahas tentang cara praktis membuat file apapun menjadi file PDF, baik itu single file atau multi file, menggunakan Nitro Pro 14. Bagi Anda yang belum punya Nitro Pro 14 atau akan mengupgrade versi lama Anda, silahkan kunjungi situs seperti tertera di layar monitor Anda. Versi terakhir dari Nitro yang rilis 22 Januari 2024 yang lalu adalah versi 14.19.1.29. Nitro Pro 14 ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, tampilannya yang lebih baru, termasuk ikon-ikon yang digunakan juga ikut diperbaharui. Yang kedua, navigasi yang lebih intuitif melalui ikon bilah pita yang didesain ulang. Nanti akan kita perkenalkan masing-masing ikon ketika kita mengaktifkan Nitro Pro 14 ini. Kemudian yang ketiga, salah satu keunikan dari Nitro adalah pengguna tidak perlu mendaftar atau login untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dari Nitro. Yang terakhir adalah selalu update, khususnya bagi yang bergelut di dunia IT, tentunya versi terbaru dari sebuah aplikasi merupakan sebuah kemestian. Bagaimana dengan versi lama? Nah, tentunya Anda bertanya, bagi yang menggunakan versi lama dan sudah merasa nyaman dengan versi yang sudah ada, silahkan Anda tetap menggunakan Nitro yang sudah ada di device Anda. Jangan khawatir, apa yang kami bahas dalam pembahasan ini juga berlaku untuk versi yang ada di bawah Nitro Pro 14 ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menjelaskan tentang file PDF. PDF merupakan kependekan dari Portable Document Format, yaitu satu file yang dianggap paling praktis dan aman dari berbagai serangan virus saat terjadi transfer of file melalui jaringan internet. Ketika terjadi transfer of file, khususnya dalam hal dokumen, orang lebih cenderung menggunakan file PDF. Baik, sahabat Andragogi, kita mulai bahasan pertama kita, yaitu membuat file PDF. Sebelum kita masuk ke Nitro, kita jelaskan terlebih dahulu beberapa hal. Sebenarnya yang dimaksud dengan membuat ini adalah melakukan convert dari file berekstensi apapun menjadi file berekstensi PDF. Mungkin Anda berpikir, buat apa repot-repot harus menggunakan Nitro? Padahal membuat file PDF itu kan bisa dengan MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, atau aplikasi lainnya. Hanya tinggal kita klik Save As, lalu kita arahkan ke PDF, maka jadilah file PDF tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan convert lain, baik offline maupun online. Jawabannya adalah, kalau menggunakan MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, atau aplikasi lainnya, kita harus membuka satu persatu file itu terlebih dahulu. Setelah file itu dibuka, baru kita lakukan Save As, baru kemudian menjadi PDF. Dan itu sangat memakan waktu, apalagi untuk proses mem-PDF-kan itu dalam jumlah file yang sangat banyak.
Atau jika Anda menggunakan Convert, baik offline maupun online, biasanya memiliki keterbatasan, baik dalam segi hari. Dalam satu hari itu mungkin Anda hanya bisa diberi waktu mengconvert file itu 5 file. Atau juga tidak bisa mengcompare beberapa file sekaligus, apalagi dengan menggunakan akun gratis. Dan juga yang perlu diingat adalah Anda harus hati-hati juga dalam mengkonvert dokumen dalam bentuk tabel, gambar, dan link. Seringkali proses konvernya tidak berjalan dengan baik. Nah, jika Anda menggunakan Nitro, semua kendala tersebut dapat teratasi dengan mudah. Apalagi bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi dalam membuat file PDF atau sering mengkonvert file dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang sangat singkat. Solusinya, gunakan Nitro untuk mempermudah pekerjaan Anda. Nah, penasaran bukan bagaimana caranya? Mari ikuti bahasan kami berikut ini. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita mengaktifkan Nitro kita. Versi apapun Nitro sahabat Andragogi bisa untuk melakukan hal ini. Kita klik dulu Nitro dan kita tunggu aktif. Ketika Nitro ini aktif pertama kali, inilah yang saya maksud salah satu kelebihan Nitro 14, dia menyediakan ikon-ikon bilah menu yang tersedia di awal ini. Ada 7 bilah menu yang dia sediakan, ada create PDF to file, ada create and combine, ada edit, ada annotate, ada quick cite, dan ada combine, dan ada organize. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, pada video ini kita hanya khusus membahas tentang create PDF from file. Baik, kita klik menu create PDF from file. Kita akan mem-PDF-kan file dalam bentuk single file maupun dalam bentuk multi-file. Kita coba. Sudah terbuka menu create pada Nitro. Pada menu create ini kita bisa meng-create satu file atau meng-create dalam banyak file. Pertama, kita klik tombol add file. Silakan klik tombol panahnya. Nah, nanti akan terbuka apakah kita akan meng-add file atau akan meng-add folder. Kedua menu ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Untuk add file, itu maksudnya adalah kita meng-create sebuah file agar berekstensi PDF dalam bentuk file-file yang tersebar ke banyak folder. Bisa saja di folder 1 kita ambil satu file, di folder 2 kita ambil satu file, dan di folder 3 kita ambil satu file. Nah, untuk menu add folder adalah kita ambil satu folder untuk kita PDF-kan secara keseluruhan. Nah, kita pelajari satu persatu. Untuk add file, kita klik dulu add file. Nanti akan terbuka jendela Explorer kecil yang disediakan oleh Nitro. Sehingga kita bisa mencari dengan bebas, seperti kita melakukan Explorer file, file apa saja yang nanti akan kita PDF-kan. Sebagai contoh, kita akan lompat-lompat folder. Saya punya 5 folder, ada A, B, C, D, G. Kita coba lompat-lompat. Pada folder A kita ambil satu, makalah 1. Kita open dulu, add file lagi. Kita beralih folder ke folder B. Di folder B ini kita akan mengambil satu lagi. Kita ambil file kedua dalam bentuk yang ekstensi yang berbeda. Kalau tadi ekstensinya doc, sekarang ekstensinya PPTX. Artinya ini adalah file PowerPoint. Kita klik open, sehingga sudah muncul 2 file. Kemudian kita add lagi, kita cari folder yang berbeda. Kita masuk folder C, kita ambil lagi file dengan ekstensi PNG. Oke, PNG. Kemudian kita klik open. Oke, berarti kita sudah punya 3 file dengan format yang berbeda-beda. Format ini akan sangat tergantung pada kebutuhan kita. Apakah akan doc semuanya, akan PPT semuanya, akan PNG semuanya, atau akan file lain pun juga boleh. Terserah
pada kita yang mana yang akan kita PDF-kan. Kita tambah satu file lagi yang berada di folder D. Kita ambil di folder G ini satu PPT lagi. Kita klik PPT 4, kemudian kita klik Open. Sehingga terdapat 4 file dengan format yang berbeda-beda. Keempat file ini akan kita jadikan file PDF dengan cara mengklik tombol Create ini. Silakan Anda tentukan kita mau simpan di folder mana atau akan kita simpan dengan nama apa. Misalnya kita letakkan aja di luar. Kita buat nama filenya adalah bahan kuliah 1. Silakan buat nama file sesuai dengan keinginan Anda. Lalu kita klik Save. Lalu dia akan melakukan proses PDF. Salah satu prosedur dari Nitro ini, ketika kita men-create dalam banyak file, maka setiap file itu selesai di PDF-kan, dia selalu minta ke folder mana diarahkan dan dengan nama apa kita akan simpan. Kalau kita tadi memasukkan 4 file, maka kita akan melakukan perubahan nama, perubahan lokasi penyimpanan 4 kali pula. Nah, kita coba yang kedua. Kita buat bahan kuliah 2, kita save. Terjadi proses PDF, dan kita akan masuk pada file ketiga. Ini terlihat kalau kita geser, terlihat ada centang di belakangnya, itu tandanya bahwa yang sudah dicentang sudah selesai di PDF-kan. Kita buat lagi bahan kuliah 3 misalnya. Lalu kita klik tombol save, maka terjadi lagi proses PDF. Di belakangnya juga ada centang, tanda selesai pekerjaan meng-create-nya. Lalu kita buat lagi yang keempat. Karena filenya 4, maka kita 4 kali melakukan penukaran nama dan penentuan lokasi folder penyimpanan kita. Kita klik lagi tombol save, sampai selesai. Ketika semua file ini selesai, maka langsung Nitro memperlihatkan view-nya. Di view ini terlihatlah keempat file yang sudah sukses kita PDF-kan dari format-format yang berbeda. Pertama tadi dari doc ke PDF, kemudian dari PPT ke PDF, dari PNG ke PDF, dan terakhir dari PPT lagi ke PDF. Sahabat Andragogi, bagian terakhir dari pembahasan ini saya ingin menjelaskan kepada Anda semua bahwa proses create PDF ini dapat juga dilakukan melalui Windows Explorer. Ketika Nitro sudah terinstall, nanti akan ada menu ketika kita mengklik kanan sebuah file. Misalnya kita akan mem-PDF-kan pendidikan pada masa Orde Baru ini. Kita klik kanan filenya seperti ini. Untuk Windows 11, silakan klik Show More Option. Tapi pada Windows di bawah Windows 11, kita langsung bisa mendapatkan menu seperti ini. Nah, ketika kita mendapatkan menu seperti ini, maka kita akan melihat ada 2 menu di sini yang berhubungan dengan Nitro yang sudah kita instalkan. Pertama, Convert to PDF with Nitro PDF Pro. Dan yang kedua adalah Combine File with Nitro PDF Pro. Yang berkenaan dengan pembahasan kita kali ini adalah Convert to PDF with Nitro PDF Pro. Maka boleh saja kita langsung mengklik tombol ini, mengklik menu ini. Dan ketika kita klik, maka nanti akan langsung ter-PDF-kan satu file. Oke, dan terlihat di view-nya, di view Nitro-nya, sudah ter-PDF-kan file ini. Nah, persoalannya kemana file ini tersimpan? Folder ini akan tersimpan secara otomatis ke direktori yang ditentukan oleh Nitro. Untuk melacak di mana file ini disimpan, maka kita bisa klik kanan pada nama file di tab Nitro ini, kemudian memilih menu Open Containing Folder-nya. Setelah itu akan terbuka Explorer dan Anda dapat dengan mudah mencari file yang sudah kita create menjadi PDF tadi di dalam folder ini. Kita lihat ke bawah dan kita menemukan file yang sudah kita create.
Ini untuk create pada satu file. Kita akan mencoba meng-create PDF beberapa file sekaligus. Kita blok terlebih dahulu file-file yang kita inginkan untuk kita jadikan PDF. Adapun caranya adalah dengan bantuan menekan tombol kontrol di keyboard, tekan terus tombol kontrol di keyboard, lalu mengklik kiri setiap file yang kita inginkan. Jika sudah selesai, maka tombol kontrol bisa kita lepas. Nah, untuk melakukan create PDF, kita bisa memilih salah satu file yang terblok tadi, kemudian kita klik kanan. Kembali, untuk Windows 11 belum terlihat menunya langsung, dan untuk Windows di bawah, Windows 11 sudah terlihat menu seperti terlihat di layar monitor Anda. Kemudian kita klik Create PDF. Nah, nanti akan terlihat di layar Create PDF Nitro ini ada 3 file yang sudah kita blok tadi yang akan kita jadikan PDF. Nah, file-file ini siap untuk di PDF-kan. Asalkan kita sudah yakin bahwa ketiga inilah file yang secara sekaligus akan kita create. Nah, lihat tombol create di bawahnya untuk melakukan create PDF. Silakan klik dan kemudian kita akan dihadapkan pada Explorer untuk melakukan save as. Silakan Anda tentukan ke folder mana kita akan menyimpan file tersebut. Ketika kita sudah yakin, kita tempatkan pada sebuah folder. Jangan lupa Anda juga harus menetapkan nama filenya. Setelah yakin dengan nama filenya, silakan klik tombol save. Proses create PDF berlangsung. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa untuk create PDF dalam multi-file ini, maka akan dilakukan satu persatu penyimpanannya dengan menampilkan Explorer kecil untuk kita menetapkan di mana akan kita simpan file tersebut dan dengan nama file apa kita akan menyimpannya. Setelah yakin, kita klik tombol save, kemudian proses akan berlangsung untuk file kedua. Ketika file kedua selesai di PDF-kan, maka Nitro juga mengajukan permintaan kemana akan disimpan, dengan nama apa file itu akan disimpan. Setelah diklik save, maka proses akan berlangsung untuk file-file berikut. Setelah proses selesai, maka Nitro akan menampilkan hasilnya di layar ini bahwa file-file yang sudah kita create tadi sudah menjadi PDF. Kita dapat membuka tab demi tab. Kalau tadi ada 3 file, maka akan terbuka 3 tab. Nah, untuk create multi-file tidak sama dengan create single file tadi. Kalau create single file, direktorinya tidak bisa ditentukan. Tapi kalau untuk create multi-file, dari awal kita sudah bisa menentukan di mana folder dan apa nama file yang akan kita simpan. Terima kasih Anda sudah menonton sajian kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Salam Andragogi.